Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin saudara-saudara jamaah pengajian Musholla Al-Barakah yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat pimpinan musholla Bapak Haji Marsudi beserta para pengurus, juga para asatizah, para hujjaj dan juga ibu-ibu sekalian. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu kembali di ruangan Musholla Al-Barakah untuk sama-sama kembali mengikuti pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membukakan pintu ilmu dan pintu hati kita. Semoga kehadiran ini juga mendapat balasan pahala yang sebesar-besarnya serta diampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Yang menyimak halaman 484. Kalau nggak salah hadis kelima itu. Ya. Hadis kelima, saudara-saudara, halaman 484. Ini melanjutkan judul ya, Ar-Rajah itu mengharap ya. Jadi hidup dengan harapan itu lebih bagus daripada hidup nggak ada harapan. Hidup dengan harapan memberi semangat, memberi dorongan ya. Jadi tubuh kita, anggota-anggota kita ini termasuk otak kita akan berpikir. Berbeda kalau nggak ada harapan, pesimis aja, wah ini susah majunya kalau begitu ya. Nggak semangat ya. Nah, di dalam Islam ini ada judul yang dibuat oleh Imam Nawawi tentang mengharap ya. Lebih-lebih mengharap rahmat Allah ya, mengharap ampunan Allah gitu. Lebih-lebih nanti dikala dia meninggal dunia, yang ada di pikirannya mudah-mudahan gitu. Harapan-harapan yang bagus ya. Jangan di pikirannya waktu mau meninggal dunia, wah disiksa juga saya nih, wah neraka juga nih, jangan begitu. Yang ada yang bagus-bagus ya. Baik saudara-saudara, inilah judul yang kita akan lanjutkan. Hadisnya nomor 5, wa an Abi Hurairah au Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhuma syakkar rawi wa la yadurru syakku fi ainis sahabi li'annahum kulluhum udul. Lamma kana yaumu ghazwati Tabuk asaban nas maja'atun faqalu ya Rasulullah law azinta lana panaharna nawadihana fa'akalna waddahanna. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam if'alu. Faja'a Umar radhiyallahu an faqala ya Rasulullah in fa'alta qalla az-zahr walakin ud'uhum bifadli azwadihim summad'ullaha lahum 'alaiha bil barakah la'allallaha ay yaj'ala lahum fi dhalikal barakah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am. Fada'a binit'in fabasatahu summa da'a bifadli azwadihim faja'ala ar-rajulu yaji'u bikaffi dzurratin wa yaji'ul akharu bikaffi tamrin wa yaji'ul akharu bikisratin hatta jtama'a 'ala nit'i min zalika syai'un yasir. Pada'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil barakah summa qala khudhu fi aw'iyatikum wa akhazu fi aw'iyatihim hatta ma taraku fil askari wi'aan illa mala'uhu wa akalu hatta syabi'u wa fadala fadlatun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha biha abdun ghaira syakin fa yuhjabu anil jannah. Rawahu Muslim.
Hadisnya cukup panjang ini, ya tentang orang yang udah 2 kalimat syahadat, nggak ragu-ragu, yakin, nggak menyekutukan Allah, maka dia nggak dihalangi untuk masuk ke surga. Yang penting udah mengucap 2 kalimat syahadat, tidak ragu-ragu, tidak menyekutukan, maka tidak dihalangi untuk masuk ke surga. Nah, inilah harapan yang enak menjadi orang Islam. Ya. Nah, ini ada ceritanya panjang ini. Nih, ceritanya artinya Abu Hurairah atau Abu Sa'id. Ini hadis disebut 2 orang nih. Ini yang mendengar apakah Abu Hurairah, apakah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ini perawinya ragu, dan keraguan bagi sahabat bukanlah aib, sebab mereka semua adil. Jadi ini rawinya ini mengatakan ini hadis saya lupa ini apa ceritanya dari Abu Hurairah, apa dari Abu Sa'id. Itu nggak penting katanya, karena mau dari Abu Hurairah ke, mau dari Abu Sa'id ke, emang dia sahabat Nabi. Semua sahabat Nabi orang adil, jadi nggak diragukan tuh, nggak diragukan riwayatnya. Ya. Pada perang Tabuk, ini perang yang berat, perang yang jauh, melawan bangsa Romawi. Dari Madinah jalan ke Tabuk, ya. Ada yang jalan kaki, ada yang gantian begitu. Itu digambarkan sangat berat ini perang, ya, menghadapi bangsa Romawi waktu itu. Tapi akhirnya ketika sampai di Tabuk, tentara Romawi nggak keluar, ya, akhirnya Nabi pulang lagi. Gitu. Yang penting Nabi udah menunjukkan walaupun dengan bangsa Romawi pun dia akan hadapi, yang mereka itu lebih maju persenjataannya, ya. Tapi justru mereka takut begitu. Nah, di sini naik semangat umat Islam. Orang-orang munafik tuh udah katain aja dah bakalan kalah dah begitu. Kenapa yang dihadapi bangsa Romawi yang lebih maju? Ya. Itu perang Tabuk itu. Cuman nggak terjadi, orang Romawi itu nggak keluar ke Tabuk. Katanya mereka udah janjian mau keluar di Tabuk untuk berperang. Para sahabat menderita kelaparan tuh, hampir begitu. Lalu mereka berkata, ada yang usul nih, ya Rasulullah, jika engkau mengizinkan, kami akan menyembelih unta-unta kami. Padahal tuh unta tunggangan mereka, tapi daripada kelaparan, ya, maka yang enak ya sembelih unta. Gitu. Lalu kami makan daging dan lemaknya. Rasulullah SAW bersabda, lakukan gitu, if'alu, laksanakan. Ya, melihat sahabat punya pendapat bagus, daripada mati lemes kelaparan, biarin dah tunggangan kita sembelih sebagian, ntar yang lain bisa gantian naik ke tunggangannya. Ya. Nabi suruh tuh dah lakukan. Nah, tahu-tahu Umar mendengar. Nah, Umar punya usul lain nih. Setelah itu Umar radhiyallahu an datang dan berkata, ya Rasulullah, jika engkau lakukan itu, tunggangan kita tinggal sedikit. Ya, artinya kalau engkau suruh dan setujui, sahabat-sahabat memotong sebagian ontanya, padahal itu onta kendaraan kita. Jangan-jangan ntar akibatnya kendaraan kita makin sedikit begitu. Ya, makin sedikit. Sebaiknya, nah ini harapan daripada si Umar bin Khattab ini, usulannya sebaiknya panggil mereka untuk mengumpulkan sisa bekal makanan mereka. Tuh, yang bagus wahai Nabi, biar tuh dah sahabat-sahabat Nabi yang masih punya makanan sedikit suruh kumpulin di sini. Ntar engkau wahai Nabi berdoa, ya, mudah-mudahan aja ntar makanan yang sedikit jadi banyak. Begitu usul Umar. Itu usul Umar bin Khattab itu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ya, di sini dikatakan lalu berdoalah kepada Allah agar berkenan memberkatinya. Barangkali saja Allah benar-benar memberikan keberkahan padanya. Rasulullah SAW bersabda, ya katanya. Kalau gitu baik Umar. Jadi Umar ini memang punya pendapat cemerlang. Jadi banyak katanya itu ada beberapa ayat turun ngikutin pendapat Umar bin Khattab. Ya, untuk menunjukkan Umar bin Khattab ini memang punya pendapatnya bagus-bagus begitu. Seperti ini nih, dia punya pendapat
Ya, Nabi pada mulanya menyetujui sembelih hewan onta, tapi kata Umar, ntar akibatnya kendaraan kita jadi sedikit. Kalau gitu udah aja kumpulin tuh dah sisa-sisa makanan yang masih ada, kumpulin, ntar Nabi berdoa, siapa tahu Allah berikan keberkahan sehingga mencukupi semuanya begitu. Dan Nabi setujui juga. Lalu didatangkanlah selembar tikar kulit. Lalu beliau gelar. Setelah itu beliau memanggil mereka agar mengumpulkan sisa makanan. Nabi memerintahkan, yang masih punya sisa makanan kumpulin di tikar kulit sini. Ya. Nah, mulai itu dah sahabat pada datang membawa sisa makanan mereka. Ada seseorang yang datang membawa semangkok gandum, tinggal semangkok begitu, tinggal dikit. Ya. Kemudian dibalik. Dan membawa semangkok korma. Ada lagi orang yang membawa semangkok korma. Serta yang lain datang membawa sepotong makanan. Ada yang membawa sepotong makanan. Sehingga terkumpul dah. Dan terkumpullah, cuman masih sedikit. Dan terkumpullah sedikit makanan di tikar kulit itu. Lalu Rasulullah SAW berdoa. Berdoa supaya Allah berikan keberkahan ya. Jadi Allahumma barik fi hadza ta'am misalnya begitu. Ya Allah berikanlah keberkahan pada makanan ini. Lalu Rasulullah SAW berdoa bagi keberkahan makanan itu. Lalu bersabda, ambillah dengan tempat-tempat makanan kalian. Setelah Nabi doain, disuruhlah masing-masing, ayo tempat-tempat makanan Anda bawa kemari. Ayo ambil masing-masing. Itu diambilin, si Anu ngambilin, nggak habis-habis. Padahal tadi cuma sedikit terkumpul. Ini yang disebut mukjizat Nabi. Makanan yang sedikit jadi banyak. Ya. Ini bukan sekali doang. Terjadi dalam beberapa tempat begitu. Ya. Akhirnya dikatakan mereka pun datang memenuhi tempat makanan mereka. Mereka datang membawa tempat, ada yang bawa mangkok, ada yang bawa ini, bawa itu, masukin semua tuh. Ya, tidak tersisa satu tempat makanan pun pada pasukan itu kecuali mereka mengisinya dengan makanan. Jadi semua tempat makanan terisi penuh. Semua terisi penuh. Mereka makan sampai kenyang tuh. Makannya pun sampai kenyang. Ya, nyisa lagi tuh di tempatnya tuh dikumpulin. Bahkan masih ada sisa makanan. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, Nabi bersabda, ya, menggembirakan mereka. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku utusan Allah. Bi anni Rasulullah. Ya, Nabi Muhammad memang percaya dirinya sebagai Rasul. Maka di sini disebutin, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku, itu Nabi Muhammad, utusan Allah. Kemudian kata Nabi lagi, seseorang yang menemui Allah dengan tiada ragu kepada kedua syahadat itu, maka ia tidak dihalangi dari sorga. Jadi seorang muslim yang udah mengucap dua kalimat syahadat tersebut, dia tidak terhalang masuk sorga. Ya, kecuali menyekutukan Allah itu, baru dah terhalang. Kalau tidak menyekutukan Allah enggak terhalang, pasti masuk surga. Cuman yang pernah saya bilang, bisa jadi masuk surga mampir dulu di neraka. Bisa juga langsung. Yang penting kan ceritanya masuk surga. Itu yang penting. Maka tuh dengan modal dua kalimat syahadat itu udah hebat banget. Itu udah hebat banget. Ya. Dengan modal dua kalimat syahadat, seseorang bisa dikatakan tidak terhalang masuk ke surga. Masalah dia singgah atau mampir dulu di neraka itu masalah kedua begitu ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Inilah harapan. Ya, inilah harapan yang bagus bagi setiap orang Islam. Tapi jangan sampai misalnya wah kalau gitu gua yang penting dua kalimat syahadat, ntar gua ngerampok, gua ngapain begitu. Ya asal kuat aja tadi neraka kan begitu. Ya. Nabi malah mendorong umatnya supaya banyak ibadah. Biar nanti di sorganya sorga yang paling bagus begitu ya. Bukan Nabi menyuruh udah yang penting dua kalimat syahadat entar terserah mau bagaimana kayak enggak. Malah yang ada Nabi menyuruh ibadah sunat ini, ibadah sunat itu, ibadah sunat ono.
Kenapa didorong begitu hebat? Tujuannya beliau ingin umatnya masuk di surga yang paling bagus. Kemudian pelajaran-pelajaran hadis. 1. Adab para sahabat bersama Rasulullah SAW, di mana mereka meminta izin kepada beliau untuk sesuatu yang ingin mereka kerjakan. Ya, tadi sahabat Nabi dia nggak langsung bertindak, karena dia kan punya pimpinan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ada yang ngusulin, udah kita potong onta aja, karena kita ini kelaparan. Kata Nabi, ya silahkan. Umar ngusulin lagi, jangan, kan begitu. Ntar tunggangan kita berkurang, mendingan makanan yang masih ada yang sisa kumpulin. Ntar Nabi doain, sampai tahu Allah berikan keberkahan begitu. Akhirnya Nabi pun setujuin juga begitu. Inilah gambaran para sahabat. Mereka meminta izin dulu kepada Nabi bila mana ingin berbuat sesuatu. Pernah Umar bin Khattab mau umrah, izin dulu sama Nabi. Begitulah ya. Sampai-sampai Nabi mengatakan la tansana ya akhi bidu'ai, katanya, wahai saudaraku, jangan kamu lupa doa engkau untuk saya. Umar bikin girang dia. Wah, hebat sekali saya tuh, katanya, disuruh untuk doain Nabi. Itu omongan cakap sekali. Jadi begitulah Umar bin Khattab dan sahabat yang lain. Minta izin kepada Nabi untuk suatu tindakan. Nomor 2, kesimpulan nomor 2, adanya mukjizat bagi Rasulullah SAW berupa bertambahnya makanan. Apa tuh mukjizat? Sesuatu yang luar biasa. Sihir juga luar biasa. Cuman sihir bisa dipelajari. Ya, karomah luar biasa juga. Cuman karomah diberikan kepada orang yang Allah cintai. Ya, kalau sihir diberikan kepada orang yang nakal. Ya, itu diistidraj, diulur. Dia punya kebisaan, bisa membuat sesuatu yang luar biasa. Nah tadi karena ini datangnya dari seorang nabi, maka disebutlah mukjizat. Adanya mukjizat bagi Rasulullah SAW berupa bertambahnya makanan, dan itu terjadi tidak hanya satu kali. Bukan terjadi satu kali, tapi berkali-kali begitu. Ya. Ada minuman segelas bisa diminum buat beramai-ramai. Misalnya susu segelas, orang kumpul keliling muter begitu, lingkaran, maka diserahkan kepada yang kanan minum, serahin kepada belakang, yang kanan lagi terus muter. Itu minumannya nggak habis-habis. Ya, begitu. Pernah juga sahabat Nabi Umar bin Khattab begitu juga. Ya, banyak lagi lah makanan. Ya. Jadi kadang-kadang tuh karomah mereka ini para sahabat Nabi ya banyak juga. Jadi kalau Nabi namanya mukjizat, kalau sahabat itu ya disebut karomah. Ya. Nomor 3, diperbolehkan mengusulkan kepada pimpinan untuk melakukan satu hal positif, kendati pun bukan hak mutlak. Yang penting boleh usul. Tapi masalah diterima nggak diterima urusan kedua. Nabi yang sebagai Rasul yang mutusin. Banyak tuh usul-usul ya. Aduh, ini anak-anak nih mau ngapain nih? Diam ya, diam. Jadi saudara-saudara, saya kadang-kadang kalau anak ribut tuh hilang konsentrasi saya. Tadi apa saya ngomong dah? Saya lupa dah. Kita lanjutkan, diperbolehkan mengusulkan kepada pimpinan untuk melakukan satu hal positif, kendati pun bukan hak mutlak ya. Walaupun itu bukan hak mutlak, yang penting boleh usul. Nanti tinggal pimpinan, saudara-saudara ya, tinggal pimpinan. Oh iya, saya ingat dulu ketika Nabi mau berperang, namanya perang Khandaq, itu ada usul Salman Al-Farisi untuk bikin parit supaya orang-orang kafir nggak bisa melompati parit tersebut dengan ontanya. Itu usul bukan dari Nabi, dari sahabatnya. Nabi setujuin, dikerjakan. Maka disebutlah perang Khandaq. Perang digalinya parit untuk sebagai benteng yang sederhana. Ya. Cuma sekarang udah nggak ada, diuruk semuanya. Ya. Baik saudara-saudara, yang penting Nabi ya menerima usul, begitu. Cuman terima istilahnya keputusan terakhir tetap Nabi yang putusin. Selesai itu
hadis yang pertama ya, yang tentang memberikan harapan bahwa yang telah beriman, telah berdua kalimat syahadat tidak terhalang untuk masuk surga. Kemudian nih hadis yang kedua, nomor 6. Juga demikian, yang berdua kalimat syahadat dengan benar pasti masuk surga. Wa an Itban bin Malik radhiyallahu anhu wa huwa mimman syahida badran qala kuntu usalli liqaumi bani Salim wa kana yahulu baini wa bainahum wadin idza ja'atil amtar fayashuqqu alayya ijtiyazuhu kibala masjidihim faji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fakultu lahu inni ankartu basari wa innal wadi alladhi baini wa baina qaumi yasilu idza ja'atil amtar fayashuqqu alayya ijtiyazuhu fawadidtu annaka ta'ti fatusalli fi baiti makanan attakhiduhu musalla faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'af'al faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin radhiyallahu anhu ba'da mastaddan naharu wasta'zana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'azintu lahu falam yajlis hatta qala aina tuhibbu an usalli min baitik fa asyartu ilal makani alladhi uhibbu an usalliya fihi faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqabbara wa safafna wara'ahu fa shalla rak'ataini summa sallama wa sallamna hina sallama fa habastuhu ala khaziratin tusna'u lahu fa sami'a ahlud dari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti fataba rijalun minhum hatta kathura rijalu fil bait faqala rajulun ma fa'ala dhalik la arahu faqala rajulun liwatan itulah fasaba rijalun minhum hatta kasura rijalu fil bait faqala rajulun ma fa'ala dhalik, begitu ya? La arahu faqala rajulun zalika munafiqun la yuhibbullaha wa rasulah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqul dhalik ala tarahu qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallahi ta'ala faqala Allahu wa rasuluhu a'lam amma nahnu fa wallahi ma nara wuddahu wala hadithahu illa ila munafiqin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna Allaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Muttafaqun alaih. Cukup panjang hadisnya ini. Cerita Nabi datang ke rumah sahabatnya untuk bikin tempat musola. Dia mau sembahyang tuh di rumahnya lah. Karena kalau mau sembahyang jamaah susah, apalagi musim hujan, ada lembah, hujan tuh banjir ntar. Maka supaya dipengen tetap bisa sembahyang di rumah tuh, maka minta sama Nabi, tolong wahai Nabi bikinin tempat saya sembahyang. Maka Nabi disuruh datang. Ya, Nabi disuruh sembahyang di tempat beliau ini, sahabat Nabi. Namanya Itban bin Malik. Itban bin Malik radhiyallahu an termasuk veteran Badar, termasuk orang yang pernah ikut perang Badar. Itban bin Malik berkata, aku pernah sholat bersama kaumku. Dia ngomong sama Nabi nih, di wahai Nabi, saya tuh biasa sholat di kaumku, di suku dia, ya, di kampung dia, jauh dari kota Madinah begitu. Jadi saya biasa sholat bersama kaumku, yaitu Bani Salim. Jadi ada Bani Salim di suatu tempat beramai-ramai, termasuk Itban ini di Bani Salim. Dibilang dia biasa sembahyang di situ beramai-ramai jamaah. Cuman jika turun hujan antara tempatku, antara rumahnya dengan tempat mereka, ya, tempat sembahyang dipisahkan oleh lembah. Apa lembah? Tanah legok begitu. Ya, tanah legok begitu. Biasanya banyak menampung air di situ kalau hujan. Dengan demikian sulit bagiku untuk menyeberanginya menuju masjid mereka, menuju masjid Bani Salim.
Aku pun datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, penglihatanku sangat lemah. Ya, udah berat tuh penglihatannya. Dan lembah yang memisahkanku dengan kaumku mengalir deras jika turun hujan. Maka sulit bagiku untuk menyeberanginya. Aku berkeinginan agar engkau berkenan datang dan sholat di sebuah tempat di rumahku. Lalu aku jadikan sebagai musola. Rasulullah SAW menjawab, akan aku lakukan. Nabi setujui. Jadi Itban minta, wahai Nabi datang ke rumah ya, bikin tempat saya sembahyang nanti. Dimulai oleh engkau. Nabi yang mulain. Di mana nih? Ya, entar dia mau pakai terus tuh dah. Tempat sholatnya yang dipakai oleh Nabi di rumah Itban. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW pergi bersama. Inilah Nabi Muhammad. Dia tuh Nabi, semua permintaan sahabatnya dipenuhin. Kalau masih bisa, ya, datengin begitu. Walaupun Nabi pangkatnya tinggi, tapi tetap dia merakyat. Ya. Nih, akhirnya Rasulullah SAW pergi bersama Abu Bakar radhiyallahu an. Usai panas terik hari itu. Jadi panasnya bukan main, Nabi pergi juga. Rasulullah SAW meminta izin kepadaku. Setelah sampai ke rumah Itban, maka Nabi minta izin. Ya itu wajarlah. Setelah sampai Nabi minta izin. Boleh saya masuk? Nah kan begitu. Jadi Rasulullah SAW minta izin kepadaku dan aku mengizinkan beliau. Mengizinkan beliau masuk ke rumah. Ya pasti dengan ucapan salam juga gitu, ya. Sebelum duduk beliau bertanya, langsung Nabi nanya. Ya, jadi Nabi enggak duduk lagi sudah di rumah Itban, nanya, kamu menginginkanku sholat di tempat mana? Di rumah ini gitu. Sebelah mana wahai Itban? Yang engkau maui saya sholat di rumah engkau. Itban tunjukin nih. Aku pun menunjuk tempat yang aku inginkan agar beliau sholat di sana. Lalu Rasulullah SAW berdiri, mulai sholat, bertakbir, dan kami berbaris di belakangnya. Maksudnya ini Abu Bakar dan seterusnya ini sahabat-sahabat yang ikut rombongan Nabi ke rumah Itban. Nabi sholat, maka mereka ikut sholat. Yang jadi pertanyaan, sembahyang apa? Kalau di masjid, sembahyang tahiyat masjid. Ini nampaknya sembahyang sunat mutlak ini. Ya, sembahyang sunat mutlak, yang penting sembahyang sunat begitu. Sembahyang sunat mutlak tuh nggak ada nama. Ya niatnya usolli rokaatain, Allahu Akbar, boleh begitu. Kata-kata usolli saya sembahyang, udah. Buat itu sembahyang sunat mutlak dah, pokoknya nggak pakai nama. Ya mau 1000 rakaat juga boleh. Nah sahabat pada ngikutin berjamaah, emang boleh? Ya masih dibolehkan itu. Cuman kan perintah Nabi sembahyang sunat berjamaah tuh, sunat mutlak khususnya, nggak ada. Tapi Nabi pernah diikuti sama sahabatnya dan Nabi nggak ngelarang. Karena Nabi nggak ngelarang, maka hukumnya boleh. Kan kadang-kadang ada tuh yang sembahyang tahajud berjamaah. Secara perintah saya belum ketemu. Cuman ada sahabat datang ke rumah Nabi lagi sembahyang tahajud, ngikut aja. Iya, takut sembahyang Nabi lama, habis baca suratul Baqarah, Ali Imran. Itu yang di belakang udah melendeng. Gue mau berhenti nggak enak katanya. Emang gue yang mau diikutin juga. Begitu ada cerita tuh, nanti kita ketemu itu. Hampir melendeng. Baik. Kemudian jadi lalu Rasulullah berdiri bertakbir dan kami berbaris di belakangnya. Sahabat ngikutin. Beliau sholat 2 rakaat lalu salam. Tuh 2 rakaat doang. Lalu salam. Dan kami pun turut salam saat beliau salam. Ya berjamaah begitu. Kemudian nih si Itban habis Nabi sembahyang di tempatnya, ya bayang sunat, Itban menyediakan makanan. Ya, dijamu Nabi Muhammad nih. Aku telah menyimpan khazirah, ya.
Ini hazirah, masakan yang terbuat dari tepung dicampur lemak, itu dah ya biar gurih. Kemudian khaziran itu ya udah bilang, aku telah menyimpan khazirah yang sengaja dibuat untuk beliau, untuk Nabi. Penduduk kampung itu lalu mendengar bahwa Rasulullah SAW ada di rumahku. Bani Salim, tempatnya si Itban, pada dengar, wah di rumah Itban ada Nabi, di rumah Itban ada Nabi. Pada datang tetangga-tetangga, pada ngelatin, pada nemuin. Penduduk kampung itu lalu mendengar bahwa Rasulullah SAW ada di rumahku, maka mereka pun berdatangan, pada datang, hingga berkumpullah banyak orang di rumahku. Ya itu wajar lah, ya datang seorang Nabi ke rumahnya, begitu. Apalagi pasang petasan, orang datangan lagi, banyakkan lagi. Iya. Ini diam-diam nih Itban ini, nggak ngomong sono, nggak ngomong kemari, cuma dengar aja pada datang semua. Begitu dah, banyak orang di rumahku. Kemudian seseorang bertanya, apa yang dilakukan Malik? Nah ada nih seseorang namanya Malik, nggak kelihatan batang hidungnya. Si Fulan ada, si Fulan ada, si itu ada, si Ono ada, begitu. Nah di antara jamaah yang ada di rumah Itban itu yang ngumpul nanya, apa yang dilakukan Malik katanya. Aku tidak melihatnya, kok nggak ada Malik nih, Malik kemana ya, begitu. Orang lain menjawab, ada yang nyeletuk nih, ada yang jawab, dia orang munafik yang tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Nah ini nih yang nggak bagus, dia udah buruk sangka aja. Mungkin di buruk sangka si Malik ini nggak datang, orang-orang pada datang nemuin Nabi, dia kagak datang. Jangan-jangan dia orang munafik begitu. Mungkin ditambah lagi pergaulannya bersama orang munafik. Makanya ada yang nyeletuk ketika ada yang nanya, mana si Malik? Ada yang jawab nih, bukan sahabat Umar atau Abu Bakar, bukan. Ada seseorang gak dibilangin, dia menjawab, dia orang munafik yang tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Nah Nabi dapat dengar, diomelin, apa lu bilang? Kamu jangan ngomong sembarangan. Pokoknya kalau orang yang udah 2 kalimat syahadat masuk surga, begitu. Itu aman Nabi. Jangan gampang-gampang bilang munafik, begitu. Nih, jadi ketika ada yang mengatakan tuh Malik munafik, Rasulullah SAW bersabda, jangan berkata seperti itu. Nggak bagus, ya, nggak baik itu. Ya, sedangkan kami demi Allah, ini Nabi Muhammad berbicara, saya ini kata Nabi demi Allah, kami tidak melihat cintanya dan pembicaraannya kecuali kepada orang-orang munafik. Oh ini yang menjawab situ nih. Keliwatan tuh saya ngomong dah. Saya ulangin lagi, Rasulullah SAW bersabda, jangan berkata seperti itu. Tidakkah kamu melihatnya mengucapkan la ilaha illallah? Nabi balikin tuh kepada orang yang tadi mengatakan si Malik nggak datang, dia munafik, begitu. Nabi balikin, loh, dia kan udah mengucapkan la ilaha illallah, yang hanya mengharapkan ridho Allah katanya. Dia mengucapkan la ilaha illallah semata-mata karena Allah. Nah orang itu menjawab Nabi lagi, ya, omongan Nabi disampaikan lagi nih, dijawab. Orang itu berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya Nabi dan Allah lebih tahu dah. Cuman yang saya tahu nih, kata yang tadi nyeletuk, sedang kami demi Allah, kami tidak melihat cintanya dan pembicaraannya kecuali kepada orang-orang munafik. Jadi Itban tuh nggak datang, maka saya bilang dia munafik wahai Nabi. Nabi marahin, jangan bilang begitu. Dia kan udah ber2 kalimat syahadat karena Allah, begitu. Terus kata itu orang, ya itu Allah dan Nabinya lah lebih tahu. Cuman saya sih melihat sehari-hari emang Itban kalau gaulnya sama orang munafik begitu. Iya. Sekarang nggak datang. Bagaimana? Malik ya. Si Malik ini nggak datang. Ini menunjukkan bahwa si Malik ini munafik kalau bergaul, bukan Itban. Itban itu sahibul bait. Apa yang terjadi ini? Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena hanya mengharapkan ridho Allah. Tetap Nabi putusin, selama dia mengucap la ilaha illallah
dia haram neraka, alias nggak masuk neraka. Jadi inilah saudara-saudara harapan bagi orang yang beragama Islam, ya, bahwa selama mereka berdua kalimat syahadat dengan benar, maka dia pasti masuk surga. Pelajaran hadis. 1. Diperbolehkan membuat musola di rumah, lalu sholat di tempat itu lebih baik daripada di tempat lain di rumah itu. Maksudnya apa nih? Anggap kita punya rumah ya lumayan gede, kita bikinin tempat sembahyang khusus, kita sembahyang di situ, mungkin istri atau siapalah terserah begitu. Ya, itu boleh-boleh aja. Dibandingkan tadi sembahyang di sebelah sono, sembahyang di depan, sembahyang di belakang, jangan-jangan ntar kena najis begitu. Kalau emang tempat khusus itu kan seenggak-enggaknya dipelihara, seenggak-enggaknya dijaga gitu. Jadi seseorang boleh aja bikin tempat khusus sembahyang di rumahnya, tapi tetap bukan wakaf, tetap nggak bisa tahiyat masjid, ya, tetap nggak bisa niat itikaf, karena tanah itu bagian dari rumah dan tidak diwakafkan untuk sholat. Ya seandainya diwakafkan boleh aja, cuma nanti nggak boleh dijual tuh seukuran musolanya itu, tapi kan jarang, menghambat yang lain ntar. Ya, ntar sampai salah jadi gara-gara itu jadi nggak laku dah, yang lain mau dijual, misalnya begitu. Jadi diperbolehkan membuat musola di rumah, lalu sholat di tempat itu lebih baik daripada di tempat lain di rumah itu, karena dikhususkan jadi perhatiannya besar di situ dan terjaga dari najis. Kayak tadi tuh Nabi Muhammad diminta oleh Itban, ya, sembahyang di situ, entah disitulah dijadiin tempat musola Itban. Nomor 2, orang mulia diperbolehkan sholat di musola itu untuk menambah keberkahan. Maksud orang mulia itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diundang sama Itban, wahai Nabi datang dong ke rumah begitu, tolong kau sholat di tempat saya itu, entar saya mau jadiin musola. Nah, itu orang mulia diperbolehkan sholat di musola itu untuk menambah keberkahan. Dan boleh pula menjadi makmum untuk sholat sunat. Jadi orang mulia boleh jadi imam, yang lainnya jadi makmum. Bikin sembahyang jamaah, sembahyang sunat begitu. Emang kan dianjurin sembahyang sunat di rumah, kalau yang wajib di masjid begitu. Cakepnya begitu. Ya, cakepnya. Tapi kan tadi cerita Itban itu kan terhalang ke masjid karena ada lembah yang kalau hujan banyak air, dia nggak berani nyebrang gitu. Nomor 3, diperbolehkan masuk rumah saudara seagama karena ada kunjungan orang mulia jika diizinkan. Ya, jadi orang-orang boleh pada datang karena di situ datang seorang mulia Nabi Muhammad SAW. Bila mana sahibul bait mengizinkan, Itban itu sahibul bait terbuka rumahnya, silakan datang. Ya, gara-gara Nabi ada di situ orang pada datang banyak. Ya, nggak apa-apa. Kalau nggak diizinin ya nggak boleh datang. Ya, misalnya undangan khusus, ya udah undangan khusus. Yang nggak diundang nggak boleh di situ. Makan juga haram jadinya. Nggak diundang didatang. Ya kecuali yang punya bilang ya udah nggak apa-apa, saya redo aja. Jadi diperbolehkan masuk rumah saudara seagama karena ada kunjungan orang mulia, di sini kunjungan Nabi. Jika diizinkan. Nomor 4, adanya persaksian sebagai orang beriman bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah hanya mengharapkan ridho Allah. Tadi ada persaksian dari Nabi. Ya, Nabi bersaksi itu bahwa dia orang Islam. Ya, walaupun tadi ada semacam, ya bukan tuduhan sih, pendapat kali, dibilang tuh orang munafik dia. Tapi Nabi bersaksi dia orang baik tuh, dia orang yang beragama Islam. Nomor 5, tidak boleh berprasangka buruk kepada orang yang beriman karena permasalahan apa itu? Karena permasalahan yang belum jelas. Ya, jadi permasalahannya kan belum jelas, belum meyakinkan, maka nggak bisa menuduh orang langsung munafik. Karena kan menuduh munafik itu jelas-jelasan kafir.
Kecuali disebut munafik perbuatan. Kan pernah saya bilang dulu, munafik ada dua macam. Munafik iman, munafik perbuatan. Kalau munafik iman, kafir aja udah. Munafik perbuatan seperti kalau ngomong bohong, tapi dia orang Islam. Kalau janji dia nggak tepatin, dikasih amanat khianat. Ya. Nah itu munafik perbuatan itu. Ya. Kadang-kadang ya mungkin orang kita sering banget ngomong, wah dia sih munafik begitu. Itu terlalu kejam juga tuh omongan. Nggak boleh. Ya, gampang-gampang menuduh orang selama belum pasti, kecuali dibilang gue sekarang udah beragama Kristen, ya udahlah, dia bilang kafir lo, munafik lo, begitu. Memang dia ngomong atau terbukti di ke gereja bolak-balik hari Minggu. Ya, dulu dia orang Islam, nah, itu ada bukti nyata. Kalau nggak ada bukti nyata, ya kita nggak bisa menuduh gampang-gampang. Entah jangan-jangan orang yang kita tuduh kafir berbalik jadi kita yang kafir. Ya,